yang perbatasan dengan Malaysia berarti ya bagian selatan ya, Thailand Selatan Bukan, ya. Bagaimana? halo Pak, mendengar Ya. saya? Ya, bukan petani Pak, orang Bangkok, Thailand Oh, Tengah. dari Bangkok ya. Wah, Ya, luar ibu biasa. kota ya. Eh, saya baru sekali ke Bangkok. Mana Pak? Pertama, saya ada pergi ke pabriknya Tolongan. AC Daikin ya di zona industri di Bangkok Oh, itu ya. Jadi kemudian dibawa lumayan banyak ke tempat wisata di sana. Terutama saya senang sekali dengan buah-buahannya, mangganya manis sekali dan duriannya luar biasa ya. Saya terkesan sekali dengan Thailand. Kemudian ke city center juga, termasuk ke beberapa tempat yang ada di pusat kota. Senang bertemu. Ini namanya semua di belakangnya ada Romalinya ya. Anuat Romali, Arnud Romali, dan satunya Romali ya. Ini bersaudara ya, iya ketiga-tiganya Pak. ini atau dari perusahaan Romali. Oke, Iya Pak. oke, senang bertemu. Kemudian Bapak Ibu yang lain juga, barangkali boleh buka kameranya biar kita interaksi nih. Ibu Mutiara, Ibu Agnes, Pak Andre Yuza, Ibu Eli. Bisa dibuka kameranya? Mana nih mereka nih? Ah, ini Bu Eli udah. Ini Akista, ini dari mana nih? Muslihatunil Adawah Azam. Atau masih belum di tempat ini kelihatannya. Ini soalnya cukup kritis ya, karena ini ada saya mau berdiskusi menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang tugas OJT-nya ya. Nanti kan ada sertifikat pelatihan ya, dan Bapak Ibu yang ingin uji kompetensi juga perlu mendengarkan berdiskusi apa namanya menyimak materi yang akan saya sampaikan ya. Kan ini review akhir apa-apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan agar bisa menyelesaikan pelatihan ini. Jika seandainya nanti berniat untuk uji kompetensi juga perlu apa namanya mendapatkan insight yang kira-kira akan saya sampaikan ya. Jadi saya sedikit mengulas bagaimana halal ini ya, makanan, minuman, kosmetik ya, dan segala sesuatu yang kita konsumsi, yang kita interaksikan dengan tubuh kita kan harus halal dan toib ya. Saya sendiri Bapak Ibu ya, tadi nama udah saya sampaikan, Durain ya. Saya adalah eh, praktisi industri selama 32 tahun. Dan saya sudah pensiun dari industri sawit dan dari industri semen. Bayangin 32 tahun. Setelah itu saya merasa terpanggil untuk bisa berkiprah di eh, sistem jaminan halal ini ya. Sistem jaminan produk halal. Mengapa? Karena ini menentukan seperti apa kita, anak-anak kita ke depan dan masa depannya itu ditentukan oleh apa yang mengalir di dalam darahnya. Kan begitu ya? Nah, jadi saya umur sekarang sudah 58, hampir 58. Dan masih punya semangat untuk belajar sehingga saya training secara mandiri menjadi seorang auditor halal. Ya, saya udah sertifikasi auditor halal dan sudah lulus uji kompetensi. Bukan hanya training, tapi saya sudah melakukan ujian dengan lembaga sertifikasi profesi BNSP untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ya sebagai seorang auditor halal. Oke. Nah, itu saya ingin berbagi semangat itu.
Nah, banyak di antara kita, di kalangan kita, ya ini sebagai penyemangat saja, yang mengira asalkan bahannya halal, itu makanan halal gitu. Misalnya ayam halal, sapi halal. Ternyata kita dalami banyak aspek yang harus kita perhatikan. Apakah memang makanan, minuman, atau kosmetik itu halal? Bagaimana cara memprosesnya, cara mempackingnya, cara mengemasnya. Ya, jadi selama ini kita barangkali tidak terlalu aware, tidak terlalu perhatian dengan itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat apa namanya tentang saya, mungkin supaya nggak habis banyak waktu, lihat saja Durain Parmanoan, ada Instagramnya Durain_Siregar gitu ya, atau di LinkedIn juga Durain Parmanoan, bisa Anda lihat. Jadi Bapak Ibu, materi yang ingin saya sampaikan adalah izin share, bisa lihat layar saya ya, Pak Arif, udah nampak layar saya ya. Bapak Ibu, Pak Arif, udah lihat layar saya ya. Nampak Pak, jelas insya Allah. Ya, jadi ini sebenarnya hanya sekitar 1 jam. Jadi paling lambat nanti jam 5.20. lima 5.20 atau anggaplah setengah 6, 17.30 ya. Jadi kita ingin diskusi tentang review terhadap materi-materi yang sudah Bapak Ibu dapat. Terus kita evaluasi. Evaluasi di sini bukan ujian ya, tidak ada ujian. Kecuali Bapak Ibu nanti akan mengikuti uji kompetensi dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Begitupun kita ingin Bapak Ibu menyiapkan diri, makanya ini dalam rangka materi ini saya siapkan supaya Ibu seandainya bermaksud ingin menguji, ikuti ujian kompetensi supaya kira-kira paham apa yang mau dipersiapkan ya. Kita waktunya hanya 1 jam ya, yang isinya ada persiapan portofolio untuk lembaga sertifikasi profesi, refleksi pembelajaran, dan pengarahan OJT berbasis kompetensi. Ya. Nanti Bapak Ibu ada OJT supaya pelatihan ini dinyatakan selesai dan Bapak Ibu diberikan sertifikat, Bapak Ibu harus membuat laporan, ya, laporan OJT. Nah, nanti kita lihat seperti apa bentuk laporan yang harus Bapak Ibu buat. Kita berharap ya sama-sama tentu Bapak Ibu harus memahami keterkaitan seluruh materi ya. Kan sudah mendapat materi sejak 2 hari yang lalu dan hari ini hari ketiga ya. Nah, ini materinya terutama yang terkait materi 6 tentunya ya untuk uji kompetensi. Menyusun dokumentasi penerapan SCPH. Ya, artinya apa? Bapak Ibu harus mampu menyusun sebuah sistem jaminan produk halal di unit usaha atau di tempat Bapak Ibu bekerja. Kalau belum, nanti berarti harus mengambil suatu tempat untuk melakukan job training untuk menyusun SJPH dan kelengkapannya. Kemudian, unit kompetensi menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Ini ada artinya ada matriks produk dan bahan baku. Kemudian unit kompetensi 3 mengawasi bahan, proses dan produksi. Jadi Bapak Ibu harus mampu ya mengawasi masuknya bahan termasuk pembeliannya. Bapak Ibu mampu mengawasi proses ya pembuatan produk yang ada di tempat Bapak Ibu ya. Kemudian melakukan penanganan produk jika tidak memenuhi ini tentu sudah diberikan materinya ya. Ini Bapak Ibu harus gesit ya karena Bapak Ibu seorang penyelia supervisor ya. Supervisor harus mampu melakukan itu. Kompetensi berikutnya adalah melakukan apa namanya ini ini tadi udah saya ikuti nih karena saya cepat masuk tadi saya ikuti Bapak Ibu yang akan bertugas menggunakan atau apa namanya mendaftarkan
atau segala sesuatu yang terkait dengan aplikasi si halal. Jadi itu tugasnya supervisor, tugas penyelia. Ya, jadi kita kembali ke awal. Nah, jadi Bapak Ibu harus ya mengikuti itu, mampu melakukan itu. Tentu sebelumnya Bapak Ibu harus paham tentang hukum, kebijakan, dan etika profesi. Ya, bagaimana caranya? Apa bukti bahwa Bapak Ibu paham terhadap hukum, kebijakan, dan etika profesi seorang penyelia? Itu mampu membuat aturan atau ringkasan regulasi yang ada tentang halalnya suatu produk, ya, mampu membuat catatan-catatan atau minutes of meeting, notulen rapat di dalam industri atau usaha Bapak Ibu sebagai seorang penyelia halal. Kemudian dasar syariah dan fikih tentang halal haram. Apa evidennya bahwa Bapak Ibu mampu? Bisa membuat resumnya yang terkait hukum-hukum syar'i dari halal haram, ya. Bisa membuat peta bahan mana yang halal, mana yang haram, ngerti mana positif list, mana titik krisis, mana studi kasus produk kira-kira ini gimana gitu ya. Jadi seorang penyelia halal adalah ujung tombak dari pelaku usaha. Jadi seorang pelaku usaha yang menugaskan Bapak Ibu sebagai seorang penyelia halal itu artinya telah mendelegasikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya kepada Bapak Ibu untuk menjalankan ini. Nah, kemudian mampu ya mengimplementasi kebijakan dan prosedur sistem jaminan produk halal, ngerti SOP tentang halal, tahu flow proses, mampu membuat checklist dokumen halal, dan mampu membuat laporan internal. Jadi Bapak Ibu juga harus melakukan audit internal yang sudah dipelajari tadi beberapa hari ini materinya ya. Kemudian, ah ini yang utama nih, Bapak Ibu harus menyusun penerapan ya. Bapak Ibu membuat dokumen sistem jaminan produk halal ya. Kemudian ada struktur organisasi yang bertugas di situ, ada komitmen manajemen, ada orang yang bertugas siapa ya tim halal di usaha itu. Kemudian Bapak Ibu harus membuat daftar bahan. Yang paling gampang ini adalah membuat matriks. Matriks apa produk, kemudian apa bahan baku. Kan biasa tadi itu sudah diberikan itu mestinya kemarin atau tadi atau hari pagi tadi bagaimana membuat matriks. Kemudian ini pengendalian titik kritis dan inspeksi. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu harus jeli dan peka melihat oh ini kritis atau tidak. Misal ya, kalau Bapak Ibu mengolah yang ada hewannya, ada hewan ya, ada bahan baku yang berasal dari hewan, itu harus benar-benar Bapak Ibu periksa. Kalau positif list, misalnya tanaman, tumbuhan, ya, itu tidak ada masalah. Semua makanan atau hewan yang berasal dari laut, ikan, dan seterusnya nggak ada masalah. Tapi jika berhubungan dengan daging, Bapak Ibu harus peka dan jeli melihat adakah kemungkinan masakan sumber atau bahan baku itu tidak halal. Contoh misalnya ayam, ayam tuh secara hukum dasar dia halal. Namun ayam bisa jadi tidak halal. Kenapa? Nah, itu dia. Ada titik-titik di mana dia tidak halal. Misal, dia tidak disembelih dengan cara syar'i dan tidak memenuhi kaidah fikih. Ayam yang tadinya halal jadi tidak halal. Atau dia disembelih, tapi cara menyembelih ini tidak sesuai. Dia mati bukan karena sembelihan, tetapi mati karena kehabisan darah. Ya, jadi kalau yang berhubungan dengan
daging hewan amannya, Bapak Ibu harus mempunyai ya sertifikat halal terhadap bahan itu. Itu intinya. Nah, bagaimana kalau dia daging, bukan daging, tapi ternyata ada nyenggol-nyenggol atau ada kaitannya dengan daging, misal enzim atau bumbu. Ya, bumbu periksa dulu kalau bumbu itu hanya berasal dari rempah tumbuhan, tidak ada masalah. Tapi terkadang bumbu ditambahkan dengan kaldu, ditambahkan enzim. Nah, itu masalahnya. Ya, enzim dari mana, kaldu dari mana, itu harus Bapak Ibu periksa. Disitulah kompetensi seorang penyelia, ya. Kemudian jika ada kemungkinan tidak memenuhi kriteria halal, Bapak Ibu harus paham bagaimana merecallnya, bagaimana menarik produk itu, bagaimana memusnahkannya, dan bagaimana melaporkannya ke BPJBH. Ya, buktinya, evidennya harus Bapak Ibu lampirkan dan mampu membuat ini. Ya, ini yang di atas ini kan eviden atau bukti on the job training yang akan dikumpulkan. Nanti dalam laporan OJT Bapak Ibu ini harus dibuat ya. Ini akan saya bagikan nanti materi ini ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu membuat atau menjadwalkan serta melakukan audit internal. Itu tugas penyelia. Bagaimana proses audit internal dan bagaimana menyusun laporannya. Buktinya, Bapak Ibu membuat laporan audit internal ya. Jadi nanti akan saya berikan 14 hari untuk menyusun laporan on the job training. Di mana Bapak Ibu on the job training? Kalau sudah bekerja di sebuah pelaku usaha, Bapak Ibu di situ saja. Kalau belum, misalnya ini training mandiri, belum menjadi bagian dari pelaku usaha, nanti Pak Arif harus membuatkan surat tugas di mana atau dicarikan, dibantu mencarikan supaya mereka OJT di tempat itu. Misalnya yang paling gampang adalah di kafe-kafe atau di sekitar UNP atau di luar juga bisa atau di SPPG ya. Kemudian berikutnya adalah evaluasi tindak lanjut audit internal. Kalau sudah dilakukan audit, ada nggak dilakukan tindak lanjutnya? Jadi nampak di form tindak lanjut itu. Ya. Nanti contoh-contohnya Bapak Ibu bisa melihat ini di internet ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti membuat refleksi diri ya. Artinya apa? Di dalam laporan itu Bapak Ibu buat mulai mulai pertama A, self assessment. Nah, ini harus Bapak Ibu jawab ini pertanyaan ini. Apakah saya telah memahami semua unit kompetensi penyelia halal yang tadi ya? Ini unit kompetensinya nih. Nah, ini unit kompetensi satu menyusun dokumen penerapan SCPH. Kompetensi dua menyiapkan daftar bahan. Kompetensi tiga mengawasi bahan proses dan produk. Penanganan produk. Jadi ada enam. Satu, dua, tiga, empat. Nah, atau ringkasnya inilah. Di bawah nih, nih, enam. Ya, ini enam kompetensi menurut standar kompetensi ya berdasarkan SKKNI ya. Nih, menyusun penerapan sistem ya, artinya mampu menyusun SJPH, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya, mengawasi bahan, proses dan produk, melakukan penanganan produk, melakukan audit internal, melakukan evaluasi tindak lanjut. Oke. Nah, jadi berikutnya adalah yang harus Bapak Ibu siapkan adalah apakah saya sudah memiliki bukti nyata? Nah, ini yang harus terlihat nanti di sana. Ya, kalau ini Bapak Ibu sudah yakin dan memenuhi, artinya Bapak Ibu sudah dinyatakan ya lulus, tapi lulus dari sertifikasi pelatihan, belum mempunyai
Ya, sertifikat kompetensi. Kalau kompetensi harus ujian Bapak Ibu dulu mendaftar ke LSP ya. Kemudian nanti akan saya periksa ya. Dan kalau Bapak Ibu juga mendaftar ke LSP juga dia akan memeriksa itu. Apakah di laporan Bapak Ibu ada bukti dengan sesuai dengan unit kompetensi tadi, valid, artinya ya Bapak yang mengerjakan dan diupdate. Kemudian dokumennya utuh antara yang satu dengan yang lain nyambung. Oke, ya. Jadi inilah yang harus Bapak Ibu lakukan selama 14 hari ini. Tugas mandirinya bentuknya kayak gini. Ada cover yang berisi nama misalnya eh, laporan on the job training nama Anuad Romale ya. Usaha apa gitu ya atau job training on job training di mana. Buat pernyataan bahwa ini asli ya. Ada daftar isinya. Kemudian ada eviden berdasarkan unit kompetensi 16 yang tadi unit kompetensi 1 sampai 6. Ada lampiran bukti pendukung, ada foto, nanti surat tugas dikasih Pak Arif, Bapak Ibu membuat form audit, kemudian ada laporan. Nanti yang diberikan soft copy aja, soft copy-nya saja dikonversi ke PDF. Nanti Pak Arif tolong buat Google Drive-nya untuk bisa diupload ke sana atau OneDrive atau apapun lah yang bisa mereka upload ke sana. Ya Pak Arif? Waktu pengumpulan maksimal 14 hari setelah UJT. Jadi saya nggak tahu nih kalau nanti Pak Arif mulai menghitungnya apakah mulai besok berarti selama 2 minggu. Ya, tempat pengumpulan nanti Google Drive saja. Penilai nanti akan saya nilai ya, akan saya nilai. Jadi bobotnya kelengkapan dokumennya 20%, implementasi prosedur 25%. Ini kan Bapak Ibu hanya simulasi membuat laporan. Apa-apa yang akan dibuat ya itu tadi yang di atas. Ini dia ini evidennya nih. Nah, evidennya ini simulasi seolah-olah Bapak Ibu sudah menjadi penyelia ya. Implementasi 25%, analisis 20%, audit dan tindak lanjut 20%, penyajian portofolio 15%. Jadi menurut saya Bapak Ibu lihat aja contohnya ya searching di internet kira-kira bentuk dokumennya lalu Bapak Ibu sesuaikan dengan judul Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya judul itu adalah usaha Bapak Ibu apa gitu. Oke. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak merasa ini jadi beban atau hanya sebagai tugas gitu ya. Penyelia halal itu Bapak Ibu bukan sekedar jabatan administratif. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi penyelia halal di sebuah tempat usaha, ya jangan misalnya oh saya penyelia halal loh. Kita ini tugasnya tidak ringan. Kita ini adalah menjaga integritas kehalalan produk dan nilai kejujuran sebuah industri. Bayangkanlah orang mengkonsumsi makanan udah ada label halalnya, lalu kita yang bekerja sebagai penyelia halal itu adalah sebagai penjamin sebenarnya. Jadi kalau kita tidak betul-betul menyelami dan memahami ini, bahwa kita sebagai penyelia halal bukanlah sekedar jabatan administratif, tetapi penjaga integritas kehalalan produk dan kejujuran. Jadi orang yang memakan makanan itu sudah lepas, dia sudah memilih makanan halal, tergantung lagi. Bapak Ibu benar nggak menjaga produk itu selama proses memang halal atau malah terkontaminasi atau malah tidak halal. Berikutnya adalah OJT dan portofolio ini penting karena Bapak Ibu mengikuti dan menjadi komitmen amanah terhadap ini. Jadi Ibu berlatih dari sekarang.
Nah, ini loh Bapak Ibu ya. Jadi komitmen terhadap amanah halal. Nah, ini penting. Tadi penjaga, artinya kalau main bola ya goalkeeper. Kalau lewat produk itu, wah yang pertama ya udah penyelia halal yang akan ditanya nanti. Tidak hanya merasa persoalan ini di dunia, tapi juga kita ada tanggung jawab akhirat nih. Oke. Nah, jadi ini lampiran template dan portofolionya, halaman judul, daftar isi, unit kompetensi. Nah, cek bukti bukti kompetensi yang ini tadi. Nah, susun dokumen. Bapak Ibu susun dokumen jaminan halal. Udah ada apanya semua, template-nya udah ada semua itu. Bapak tinggal cari aja. Ringkasan refleksi pribadi dan saran asesor. Yang tadi ini ringkasan refleksi, pernyataan keaslian. Kemudian nomor 6, ya ini unit kompetensi penyiaran berdasarkan SNI. Bapak Ibu tunjukkan bahwa Ibu membuat manual SCPH. Manual itu apa isinya? Nah, di situ ada komitmen, ada organisasi, ada eh, flow proses, gitu ya, ada matriks bahan dan produk. Nah, kemudian bagaimana mengawasi bahan, ya, dan seterusnya ya, sampai ada rencana tentang audit. Tapi yang sebenarnya intinya itu adalah sudah harus masuk ke semua ini ke sistem jaminan produk halal, ke manual perusahaan yang Bapak Ibu susun. Jadi fokusnya apa? Fokusnya adalah ini, pengelolaan sistem jaminan produk halal atau manual. Kemudian bagaimana pola mengawasi supaya tetap halal? Di sana berarti ada SOP. Jadi nanti yang harus Bapak Ibu buat adalah misalnya contohnya ini ya SOP penerimaan bahan. SOP penerimaan bahan. Ya, apalagi SOP eh, SOP proses pengolahan produk ya atau makanan atau minuman. Itu isinya SOP tentang transportasi, SOP tentang packing kalau ada packing, SOP macam-macam. Apa yang ada unitnya di tempat pelaku usaha Bapak Ibu ya buatkan SOP-nya. Minimum ya, nanti ini minimum 3 SOP yang Bapak Ibu buat. 3 buah ya sebagai tugas dari eh, OJT ini. Kemudian audit internal. Ini audit internal juga bagaimana melakukan audit internal. Nah, ini juga tata cara. Kalau mau buat SOP juga boleh. Oke. Kemudian jika ada temuan, nah, harus ada evaluasi. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Oke. Itu sebagai gambaran. Nah, jadi Pak Arif, tolong nanti komunikasi dengan Bapak Ibu ini di mana mereka akan OJT. Ya, supaya tidak sulit, tidak kompleks, tidak berat, cari saja usaha yang sederhana atau tidak apa-apa usaha yang besar, namun nanti ambil menunya satu saja, ya satu menu atau 3 lah, 3 menu. Misalnya kalau hotel UNP itu banyak tuh. Saya dulu OJT di hotel UNP itu.
Saya ambil 5 menu di restorannya. Karena saya auditor, saya melakukan audit di situ. Saya melakukan audit, saya buat laporan. Ah, sekarang kan Bapak Ibu sebagai seorang penyelia. Kalau penyelia tadi tugasnya apa tadi? Ya, jadi Bapak Ibu seorang seolah bertindak sebagai seorang penyelia yang tugasnya ya ini, yang 6 kompetensi ini, menyusun dokumen manual SJPH, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukung. Artinya ini matriks. Ya, yang paling gampang ini kan dibuat dalam bentuk matriks. Matriks, bahan, dan produk. Pilih 3 menu minimum. Contohnya seperti apa sih? Gitu. Seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu, ini sebaiknya dibuat di Excel ya. Matriks, bahan, dan produk. Sesuai SJPH misalnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ah ini contoh matriksnya kayak gini nih. Nah, bisa dilihat ya. Nah, matriks penggunaan bahan dan produk. Ini nama bahan nih, daging sapi, daging ayam. Bapak Ibu bisa membuat dulu nih bahannya apa aja. Lalu kalau bakso tinggal centang, daging sapi, centang, centang, centang. Gitu ya. Nah, ini namanya matriks bahan halal dalam produk. Nah, kalau mau buat misalnya SOP penerimaan bahan, ya Bapak Ibu cari dan supaya ini namanya latihan, Bapak Ibu harus mengerjakan gitu loh. Misalnya SOP penerimaan bahan ya sesuai SJPH gitu ya. Nah, ini misalnya prosedur penerimaan bahan baku. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya terlihat apa bisa terjamin bahwa ini halal? Ah, ini misalnya contohnya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal nah nih, Bapak Ibu buat nih. Tujuan sebagai prosedur yang mengatur penilaian pemasok untuk bahan awal sampai produk jadi. Diperiksa oleh gitu ya. Ini bebas. Bapak Ibu boleh mencontoh yang sudah ada tinggal mengganti sesuaikan dengan produk Bapak Ibu. Namanya juga latihan ya, job training. Bapak Ibu harus mengerjakan sesuai dengan eh, usaha Bapak Ibu. Kalau misalnya membuat bakso ya, apa bahan baku bakso? Sesuaikan kemari. Ya, formatnya bisa di-download. Banyak formatnya di internet, tinggal download ya. Oke, saya rasa itu sebagai review dan arahan bagaimana melakukan OJT. Intinya sebenarnya dalam beberapa hari ini Bapak Ibu sudah harus jelas di mana akan melakukan OJT. Sebenarnya pelaku usaha juga akan sangat senang itu. Karena Bapak Ibu membantu mereka untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu nanti ke Pak Arif tolong dibantu komunikasinya. Saya nggak tahu nih kalau yang di Thailand gimana caranya ya. Mungkin mereka menemukan sendiri. Kalau perlu surat dari kita bahwa mereka ini adalah yang melakukan OJT gitu ya. Kalau tidak perlu surat nggak apa-apa. Misalnya kalau sudah bekerja dalam sebuah usaha. Tapi kalau misalnya mereka datang ke sana itu dalam rangka melakukan OJT mungkin harus dibuat surat. Saya kira itu sebenarnya saya waktu menjadi seorang peserta juga, saya seminggu selesai ini. Ya, tidak perlu 14 hari, tapi ini kita berikan saja 14, 10 lah ya, 10 hari. Jadi Pak Arif, kita hitung kalau besok mulai 19 tanggal 29 Mei. Anggaplah tanggal 30 Mei ya. Tanggal 30 Mei saya sudah harus bisa review ya. Mana yang harus ditambah, mana yang harus diulang, ini belum memenuhi gitu. Nanti kita akan baru komunikasi di WA Group. Jadi masing-masing kasih apa namanya di grup kasih nanti link dari
Google Drive, nanti saya akan periksa. Jadi kira-kira kayak gini nih, Google mungkin yang paling gampang Google Drive lah misalnya ini. Nah, jadi di WA Group itu Pak Arif buat kayak gini nih. Ah, di mana orang materi mestinya begini. Ada nanti yang isinya tugas atau laporan OJT, laporan OJT gitu ya, create gitu ya. Nah, di laporan OJT ini klik buat lagi nama-nama di sini. Nah, namanya Anuat. Nah, ini laporannya Anuat. Saya bisa lihat di sini nanti create ya. Siapa lagi? Akista. Nah, nanti saya tinggal periksa. Nanti saya komen sampai semuanya. Nanti uploadnya laporan di situ. Semua yang 6 kompetensi tadi sesuai evidence-nya saya bisa lihat di sini. Oke? Mungkin itu apakah ada pertanyaan atau diskusi? Selama 10 hari ke depan, ini materinya ini akan saya taruh di grup. Ya, silakan Pak Arif, saya kembalikan. Mungkin dipandu untuk diskusi, mungkin ada yang mau klarifikasi. Oke. Nanti juga selama 10 hari ini Anda boleh WA di grup ya, supaya yang lain juga mendengarkan atau menyimak apa yang ditanyakan. Tidak usah japri ya, eh, di WA grup aja. Jadi nanti yang lain juga bisa menjawab, apa namanya, mendapatkan jawaban apa yang ditanya. Ya, Hanya ini cukup santai, tinggal lihat contoh, ubah. Seperti yang saya bilang tadi, cari saja matriks. Matriks, saya nggak tahu soalnya apa kira-kira usaha yang Bapak Ibu akan magang gitu ya. Misalnya yang paling sederhana misalnya apa ya, warung es krim misalnya. Nah, es hmm, krim apa? Misalnya berapa jenis? Kalau satu ya mung- satu saja, tapi kalau apa sebaiknya sih setidaknya tiga produk gitu ya. Jadi buat ya, matriks itu kelihatan. Ya, jadi buatlah manual SJPH dari usaha itu, usaha es krim itu, ya. Mestinya udah ada itu di apa kita Pak Arif nanti atau gini deh, saya akan tunjukin bahwa template daripada SCPH itu sudah diberikan oleh BCPPH. Ya, saya ya, ini template-nya gini nih. Template, sorry, template manual SJPH Indonesia. Nah ini nih.
dalam bentuk doc. Saya kirim aja ya. Ya, boleh. Ini yang harus Bapak Ibu kerjakan sesuai usaha masing-masing. Bisa lihatlah di layar ya. Ah, ini kan tinggal Bapak Ibu revisi. Inilah Iya. manualnya yang harus Bapak Ibu buat. Tanda tangan, ya, lembar pengesahan, dasar hukum, terus daftar isi, pendahuluan apa gitu ya. Nih kriteria sudah ada di situ tuh, kebijakan halalnya sudah ada. Nah, tinggal Bapak Ibu isi nama perusahaannya, tanggung jawabnya apa, kemudian prosesnya, prosedurnya, pemeriksaan kedatangan bahan. Ini tinggal nanti Bapak Ibu detailkan. Ini kan sudah ada pemeriksaan kedatangan bahan. Ini SOP pencucian kualitas produksi ya. Tentu akan beda nih, akan beda masing-masing. Tadi ini adalah garis-garis besarnya. Jadi nanti Bapak Ibu detailkan sesuai yang ada di usaha Bapak Ibu. Kemudian matriks. Nah, matriks. Nah, ini nih matriks bahan yang digunakan. Bahan apa, produk apa, ya. Tinggal centang. Seperti contoh yang saya berikan tadi. Ya. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu lakukan. Ini adalah kompetensi satu. Membuat manual SCPH. Oke? Nah, jadi OJT ini memang untuk Bapak Ibu berlatih menjadi seorang penyelia gitu. Saya kirim saja di grup. Boleh. Nah, itu ya. Ada di grup tuh, Pak Rik. Saya kira itu kalau sekarang belum ada pertanyaan nggak apa-apa. Nanti pas sudah mulai ngerjain tugas, silakan bertanya di WA grup. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya, Pak ya. Ya, Ya, waktu Alhamdulillah. 10 hari lumayan banyak itu. Cukup lama tuh 10 hari itu. Ini Permisi berarti Pak, Ya, silakan oke. Pak Anwar. Bapak ada template versi bahasa Inggris ada tak? Bahasa Inggris ya. Ya, Oke, coba saya lihat. Ini biasanya untuk Indonesia ya. Saya nggak tahu saya. Sebentar saya coba lihat dulu. Ada nggak yang bahasa Inggris? Bapak bisa tugas kita tugas bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oh, Inggris boleh. Boleh juga nggak apa-apa. Saya bisa kok bahasa Inggris. Ada rasanya ini. Ini apa nih? IHP Corporation. Ah, ini ada nih yang bahasa Inggris nih. Ada, Nah, Pak? karena dia perusahaannya ah, perusahaan luar. Ini bahasa Inggris. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau mau buat dalam bahasa Inggris, ini contohnya, tapi harus periksa dulu ya. Ini harus disesuaikan dengan form yang terbaru. Nah, ini ada kok ini. Sebenarnya yang sudah tersandar dan siap unduh, Anda bisa mengakses dokumen format resmi dari Badan Penyelenggara. Sudah belum saya lupa saya, belum saya share screen ya. Nah, ini ya, ini bisa template manual SCPH Inggris. Nah, ada nih. Ini ada nih.
Oh, ini masih yang Indo ya. Ya, nanti kita sama-sama cari, tapi saya rasa ada. Atau nanti Pak Arif hubungi ini orang BPJPH ya, minta template yang bahasa Inggris Pak Arif. Baik, insya Allah. Tapi sebagai gambaran ini nih, saya download coba. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu ya, banyak yang jadinya tidak selesai karena tidak mengerjakan laporan OJT. Nah, karena ini adalah pamungkasnya yang terakhir gitu ya, harus membuat laporan EJT baru bisa mendapatkan sertifikat. Kalau nggak mengumpulkan laporan OJT, nanti nggak dapat sertifikatnya. Gitu Pak Arif, aturan mainnya. Iya Pak, Jadi, betul Pak. kalau hanya training-training, ya ini pengganti ujian sebenarnya ya. Supaya dapat sertifikat, ya buat tugas lah. Ini bahan, anu, nah, dah tuh. Lihat di WA Group, Pak Arif. Ya Pak. Ini contoh. Yang pertama tadi masih belum kekirim kayaknya Pak. Udah. Belum. Di tempat Arif belum Pak. Yang di manualnya manual nih. Oh Manual yang bahasa iya, Indonesia. salah salah grup, salah grup. Oh ya, Aduh. ini saya. Oke, Masya Allah. Nyasar, nyasar tadi, nyasar. Eh, Sudah ya, sudah Udah sampai Pak. ya. Nyampe ambilan. Ya, ada lagi kah yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan penugasan nanti gitu ya? Insya Allah durasi waktunya kita beri 10 hari ke depan. Ya, 4 hari buat saya untuk lihat-lihat itu. Tanggal berapa kita tagih Pak? Jadi 10, 28 lah, 29 lah, Dua. 29 Mei. Oke, 29 Tapi Mei harus 2020. harus ada komunikasi ya. Jadi jangan udah selesai baru di ini dikumpulkan nanti perbaikannya jadi banyak. Jadi Ya, nggak apa-apa, komunikasi di WhatsApp grup nanti bisa kita lihat. ya. Ini ya yang bahasa Inggrisnya ya, Awad apa? Siapa tadi? Anuad ya. Ini Iya Pak, bahasa Inggris. makasih Pak. Ya, bagusnya itu pertanyaannya itu bertahap gitu Pak ya. Ya Eh, bertahap. jadi teman-teman yang lain pun juga tahu gitu kan bagaimana proses pengerjaannya gitu dan apa aja persoalan yang ditemui dan kendala yang didapati gitu. Ya, saya Terus, juga terus berkesempatan untuk bisa berinteraksi dan sama-sama belajar.
Iya Kan? betul. Nah, gitu. Kalau ada biasanya pelajaran itu ya ilmu itu bertambah jika ada yang bertanya, ada yang berinteraksi. Nah, Oke ya, sesuai baik Pak. jadwal ada nih 5 menit lagi. Kebetulan saya yakin nih karena mulai hari ini kan 1 Zulhijjah nih. Bapak Ibu sudah ada yang mulai puasa ini. Puasa menyambut Idul Adha dan kurban ya. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu kan spesial ya. Hari yang spesial bagi yang mampu untuk melakukannya. Amalan-amalan sunnah. Mungkin ada yang puasa. Ini sudah harus mempersiapkan eh, hal-hal yang iftar ya. Saya kira itu saya Jadi kembalikan ke Pak Arif. Saya berharap Bapak Ibu yang penting adalah berinteraksi, berproses. Namanya juga ya. masih training OJT tentu ya sama dengan saya dulu belajar dibimbing oleh itu sehingga saya ujian alhamdulillah ujian LSP. Bapak Ibu ini kan belum belum akan ujian sebagai apa namanya yang uji kompetensi kan? Tidak kan? Hanya training saja ini kan. Ya, baru Kalau saya dilakukan. kemarin 2 tahap. Setelah selesai pelatihan 2 minggu itu untuk auditor tuh lama. Kemudian tugas-tugasnya setiap pertemuan tugas. Kemudian ada lagi ujian. Jadi pertama bayar untuk training, habis itu bayar lagi untuk ujian kompetensi. Baru saya menjadi seorang auditor yang diberi surat izin untuk melakukan audit. Gitu. Jadi saya belajar terus, harus belajar terus. Bapak Ibu kan masih muda-muda nih. Iya dong, muda-muda mau jadi penyelia. Saya jadi auditor itu umur 57, 56 atau 57 ya. Udah sekarang kan 58 saya. Udah mau Masya enam Allah. puluh saya. Nah, Ya, ini perlu perlu sinergi bersama nih Pak. Mulai dari yang dasar gitu ya, ya, sampai ya kita semua bergerak nih. Dari RPH oke. juga, dari kedai-kedai kafe gitu ya. Ya, jadi mulai dari yang kecil dulu. Iya. eh Apa namanya? Ingat tadi bahwa kita penyelia ini ya memang penjaga gawang, goalkeeper. Kalau Iya. produk produk itu lolos dan kita tahu ya, misalnya yang paling sederhana kalau di Indonesia ini saya buka aja lah ya teman-teman yang dari Thailand ini. Ayam itu kadang-kadang masih dijual orang udah mati itu disembelihnya deh seolah-olah di ini kan udah mati tuh. Namanya ayam tiren, pernah dengar ya? Ayam tiren, ayam mati kemarin. Nah, itu disembelihnya padahal udah mati hanya untuk kelihatan bahwa lehernya itu ini. Tapi orang tahu tuh bagaimana cara membedakan ayam yang baru disembelih atau ayam yang sudah mati tapi disembelih. Iya. Kemudian saya pernah dapat juga contoh video gitu ya, bahwa sering di rumah potong hewan itu mereka nggak sembelih, ditembak. Wow. Padahal itu tidak memenuhi kriteria kan. Kriterianya kan harus putus 3 urat. Iya. Harus dengan benda tajam, nggak boleh dipukul, nggak boleh ditembak. Kemudian pembiusan, pembiusan juga bisa masalah. Ya, jadi intinya hewan harus mati disembelih atas nama Allah. Bukan hanya dibius, bukan karena ditembak, bukan karena dipukul, bukan dicekik dan seterusnya ya. Gitu ya. Kemudian kadang-kadang bercampur ya alat untuk memproses bahan yang halal dengan yang haram campur. Itu nggak boleh. Nah, itulah yang harus Bapak Ibu tuangkan di manual itu. Kan untuk memahami kan harus dilakukan gitu ya, dikerjakan gitu. Oh ini, oh ini. Jadi mencari juga akhirnya, mencari bagaimana supaya halal. Mencucinya gimana, packingnya gimana, transportnya nggak. Kalau hotel misalnya, hotel itu kan sering punya
restoran ya, menyajikan makanan halal dan menyajikan makanan tidak halal. Itu nggak boleh satu dapur, nggak boleh satu resto, nggak boleh peralatannya sama-sama dipakai. Nah, itu misalnya gitu kan. Nah, itu kan dengan OJT lah kita tahu itu. Bagaimana prakteknya orang gitu kan. Ya, gitu Pak Rip, waktunya habis. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak. Panjang sih uraian tadi, Masya Allah. Dan kita perlu bimbingan nanti ya sama Bapak. Barangkali nanti akan ada juga peluang nih, kita harus diskusi grup kembali atau ada diskusi Ya, via Zoom nanti barangkali kalau dibutuhkan. ya. Silakan berkabar Nanti Arif untuk atur lah, Arif atur bagaimana baiknya. Mungkin bisa jadi narasumber lain kan saya bilang di situ narasumber lain juga mungkin perlu ada pertanyaan bagaimana ini gitu ya. Bukan jadi selama ini memang para narasumber itu instruktur itu menganggap begitu di ujung saya itu semua OJT berapa orang tuh saya semua tuh yang mengarahkannya gitu ya. Terakhir kalau 20 orang, waduh. Ya lumayan juga tuh. Jadi nanti kalau bisa di grup, makanya saya bilang jangan japri di grup aja. Nanti kan bisa dilihat, dibaca juga. Instruktur ada di situ semua kan ya di grup ya. Insya Dimasukkan, Rip. Allah Jangan nggak masuk, dimasukin mereka situ semua. semuanya Pak. Iya, oke. Baik. Sampai ketemu. Semoga barokah ini bahwa kita mengerjakan ini ya sistem jaminan produk halal ini bukan hanya semata-mata urusan bisnis dan urusan dunia, tapi ini ya hari akhirat. Kita percaya ada hari akhir ya. Jadi apalagi ini masalah orang. Ya, kita penyelia, kita supervisornya lalu kita meloloskan atau membiarkan makanan yang tidak halal dikonsumsi gitu. Dan ini juga membuat eh, apa namanya kunjungan antar negara menjadi sangat gampang gitu ya. Kalau misalnya saya ke Thailand, saya ke Bangkok kemarin, saya cari-cari makanan halal, tapi lumayan tersedia ada gitu ya. Ada yang menunjukkan saya, oh ini halal gitu ya. Kemudian Jepang misalnya, Jepang sangat aware, sangat sangat serius membuka outlet-outlet halal gitu ya. Di Spanyol juga gitu. Di Cina juga, saya barusan kembali sekitar 2 bulan lalu dari Cina. Beijing, Shanghai, bisa kita cari makanan halal. Oke, Pak Rip, silakan ditutup Baik. sampai ketemu. Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu Alhamdulillah. sekalian, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Durain ya. Alhamdulillah, tadi sudah dipandu gitu bagaimana untuk pembuatan tugasnya gitu ya untuk portofolio SP nanti gitu ya. Semoga dipahami, dan ini insya Allah pertemuan sesi terakhir gitu ya untuk pelatihan kita di angkatan 4 ini gitu. Dan oleh karenanya insya Allah akan disempurnakan dengan doa, dan selanjutnya kita uh, tutup dengan lafaz hamdalah gitu ya. Alhamdulillah. Insya Allah dalam hal ini eh, saya sendiri yang akan izinkan untuk hendak memimpin doa penutup untuk kegiatan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa akina al-jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Allahumma liman Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim tafsirna ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ijma ala zikrika wa syukrika min husni ibadati. Alhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamd ya Rabbana lakal hamd ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع Amin. بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mengetahui, jadikanlah ilmu yang kami peroleh daripada pertemuan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan, serta menjadi jalan bagi kami untuk menjaga kehalalan produk, usaha, dan amanah yang Engkau titipkan kepada kami. Amin. Ya Allah, ya, ya Qawi, Engkau yang maha kuat, kuatkanlah hati kami dan langkah kami dalam menjalankan tugas sebagai insan yang menjaga nilai-nilai halal, kejujuran, dan tanggung jawab di tengah masyarakat. Mudahkanlah setiap peserta dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari, serta jadikanlah usaha dan pekerjaan kami bernilai ibadah di sisi. Ya Allah, ya Rahman, kami juga memohon kepadamu, limpahkanlah keberkahan kepada para narasumber, panitia, UPT Halal Center Universitas Negeri Padang, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Balaslah segala kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apabila selama kegiatan berlangsung terdapat kekurangan, kekhilafan, ataupun tutur kata yang kurang berkenan, maka ampunilah kami dan satukanlah hati kami dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sampai kita di penghujung kegiatan kita gitu ya, sesi terakhir pada hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk sudah berkenan meluangkan waktu dan kesempatan untuk sekedar uh, membekali diri gitu ya, mencoba untuk bersinergi bersama, mengikhtiarkan kehalalan produk dan keilmuan saran halal yang sedang kita ikhtiarkan hari ini gitu. Kemudian kiranya ada khilaf dan salah, kami dari panitia mohon maaf. Semoga Allah ampuni khilaf dan salah yang kita perbuat kita. Allahumma amin. Uh, kita tutup dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Dan disempurnakan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.